wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Valencia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah matematika dengan bab bunga tunggal dan bunga majemuk dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Yang pertama kita bahas adalah bunga tunggal. Pengertian dari bunga tunggal. Bunga tunggal atau simple interest adalah jenis bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal atau jumlah pinjaman yang tidak berubah selama periode investasi atau pinjaman. Artinya, bunga yang diperoleh pada setiap periode dihitung hanya dari jumlah pokok awal, tanpa mempertimbangkan bunga yang sudah diperoleh pada periode sebelumnya. Akibatnya, jumlah bunga yang dihasilkan setiap periode tetap konstan. Nah, rumus bunga tunggal. Bunga tunggal dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu bunga sama dengan pokok kali tingkat bunga kali waktu, atau B sama dengan P kali R kali T. Keterangannya, B-nya itu bunga yang dihasilkan, P-nya pokok atau jumlah awal uang yang diinvestasikan atau dipinjamkan, R-nya itu tingkat bunga periode atau dinyatakan dalam desimal, misalnya tadinya 5% menjadi 0,05. T-nya waktu dalam periode yang disesuaikan dengan tingkat bunga, biasanya itu dalam bentuk per tahun. Nah, di sini ada contoh soal bunga tunggal. Misalnya, seseorang menabung 2 juta di bank dengan tingkat bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Jika uang tersebut disimpan selama 4 tahun, maka kita bisa menghitung total bunga yang diperoleh menggunakan rumus bunga tunggal. Nah, langkah perhitungannya yaitu P pokok sama dengan 2 juta, R yaitu tingkat bunga per tahun, yaitu tadinya 6%, didesimalkan menjadi 0,6, dan T-nya itu waktu, yaitu selama 4 tahun. Rumus bunga tunggal B sama dengan P kali R kali T. Kita substitusikan nilai yang diketahui. P-nya itu 2 juta dikali tingkat bunga per tahunnya, yaitu 0,6 dikali waktunya selama 4 tahun. Kalikan 2 juta dikali 0,06 sama dengan 120.000. 120.000 dikali 4 itu jangka waktu tadi 4 tahun, sama dengan 480.000. Jadi total bunga yang diperoleh selama 4 tahun adalah 480.000. Nah, kita akan menghitung total saldo akhir. Untuk mengetahui total saldo akhir, tambahkan bunga ke pokok awal, yaitu perhitungannya P ditambah B. P-nya itu 2 juta ditambah B-nya itu 480 sama dengan 2.480.000. Total akhirnya 2.480.000 setelah 4 tahun. Dengan perhitungan bunga tunggal ini kita dapat melihat bahwa bunga yang diperoleh tetap konstan setiap tahun tanpa penambahan dari bunga sebelumnya. Berikutnya, karakteristik bunga tunggal. Yang pertama itu, bunga tidak bertambah-tambah. Jadi, setiap periode bunga dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok awal. Bunga bukan dari pokok ditambah bunga yang sudah ada. Yang kedua, sederhana dan mudah dihitung. Karena bunga tidak berubah setiap periode, perhitungannya lebih mudah dan sering digunakan dalam jangka pendek. Dan yang ketiga, biasanya digunakan dalam pinjaman jangka pendek. Bunga tunggal sering diterapkan pada pinjaman atau investasi jangka pendek, di mana nilai bunga yang dihasilkan stabil dan tidak memerlukan perhitungan yang kompleks. Nah, di sini ada aplikasi bunga tunggal. Bunga tunggal ini sering ditemukan dalam pertama, pinjaman sederhana seperti pinjaman pribadi jangka pendek. Yang kedua, investasi jangka pendek dengan tingkat pengembalian tetap. Dan yang ketiga, simpanan deposito yang memberikan bunga tetap dan sederhana. Nah, kita sudah di tahap bunga majemuk.
pengertian bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan prinsip penambahan bunga pada pokok investasi serta bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Dalam kata lain, bunga majemuk adalah bunga yang terus berkembang setiap periode karena bunga yang telah diperoleh di masa sebelumnya akan diikut sertakan sebagai bagian dari pokok atau saldo investasi untuk perhitungan bunga di periode berikutnya. Nah, rumus dari bunga majemuk ini ada A kurang P kali 1 plus R per N, tutup kurung, pangkat N kali T. Keterangan A-nya itu jumlah akhir atau pokok ditambah bunga setelah beberapa periode, P-nya itu pokok awal atau investasi atau tabungan awal, R-nya tingkat bunga per periode, biasanya itu dalam jangka waktu per tahun. Nah, N-nya itu frekuensi penggabungan bunga dalam setahun, misalnya 4 untuk bunga yang digabungkan per kuartal, jadi 12 untuk per bulan. T-nya itu jumlah tahun investasi. Nah, contoh dari soal bunga majemuk itu ada Ibu Seva yang menabung 10 juta di bank dengan bunga majemuk tahunan sebesar 5% yang digabungkan setiap tahun. Berapa jumlah tabungan Ibu Seva selama 3 tahun? Langkah-langkah perhitungannya ada pokok awal P sama dengan 10 juta, tingkat bunga R itu sama dengan 5% atau didesimalkan menjadi 0,05, dan T-nya itu periode selama 3 tahun, setelah itu frekuensi penggabungan bunga atau N sama dengan 1 tahun. Rumus bunga tunggal A dikurang P dikali 1 plus R per N, tutup kurung, pangkat N kali T. Kita akan substitusikan nilai yang diketahui. A sama dengan 10 juta dikali 1 plus 0,05 per 1, tutup kurung, pangkat 1 kali 3. Setelah itu ini yang pernya itu dibagi jadi 1 plus 0,05 per 3. Setelah itu 10 juta dikali 1,0,5 pangkat 3. Setelah itu 10 juta dikali 1,15765 dan A yang sama dengan 11.576.250. Jadi tabungan Ibu Seva selama 3 tahun adalah 11.576.250. Nah, karakteristik bunga tunggal itu ada 3 percepatan pertumbuhan. Nilai akhir investasi dengan bunga majemuk akan bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan bunga tunggal karena setiap bunga yang dihasilkan ikut serta dalam perhitungan periode berikutnya. Yang kedua, efek compounding atau penggandaan. Semakin sering bunga digabungkan dalam setiap tahun, misalnya bulan atau harian, maka semakin besar pula hasil yang akan diperoleh. Yang ketiga, nilai waktu uang. Bunga majemuk sering disebut sebagai ilustrasi yang baik dari nilai waktu uang yang menunjukkan bagaimana uang dapat tumbuh lebih besar seiring waktu karena akumulasi bunga. Nah, di sini ada penerapan dalam sehari-hari. Ada 3, yaitu tabungan dan deposito. Bank sering menawarkan bunga majemuk pada produk tabungan dan deposito. Yang kedua, investasi reksadana atau saham yang memungkinkan pengembangan dana lebih besar melalui efek bunga majemuk. Dan yang terakhir, pinjaman kredit. Kredit berbunga majemuk dapat meningkatkan total pinjaman jika tidak segera dilunaskan. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari bunga majemuk. Yang pertama kita bahas adalah keuntungannya. Dapat meningkatkan hasil investasi atau tabungan secara signifikan dari waktu ke waktu tanpa tambahan setoran pokok. Nah, kerugiannya pada pinjaman, bunga majemuk dapat meningkatkan jumlah total yang harus dibayar kembali, terutama jika periode penggabungan bunga dilakukan dengan frekuensi tinggi.
Nah, secara keseluruhan, konsep bunga majemuk sangat penting dalam keuangan, baik dalam investasi maupun utang, karena pengaruhnya pada pertumbuhan dana atau biaya pinjaman jangka panjang. Kesimpulan dari presentasi bunga tunggal dan bunga majemuk, bunga tunggal lebih sederhana dalam perhitungan. Selain itu, grafik bunga tunggal yaitu garis lurus. Sedangkan bunga majemuk menghasilkan jumlah bunga yang lebih besar pada periode yang sama, dan grafik bunga majemuk yaitu kurva meningkat eksponensial. Sekian presentasi dari saya, Nacho Valencia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.